Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok Merpati pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kepemimpinan. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Niputu Devi Wulandari. Saya Niwayan Luciana Dewi. Saya Igusti Putu Agung Ardika Sedana. Saya Komang Sista Dewi. Saya Nikadek Mila Kusumayani. Dan saya Imade Krishna Bayu. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai makna kepemimpinan, menjadi pemimpin bagi diri sendiri, kaitan kepemimpinan dengan Trihita Karana, pemimpin dalam setiap lembaga, pemimpin yang berhasil dalam memimpin, tugas dan tanggung jawab pemimpin, cara mengarahkan anggota dalam organisasi, pentingnya jiwa kepemimpinan, motivasi menjadi pemimpin, pemimpin yang menciptakan lingkungan yang kondusif, dan cara mengembangkan potensi anggota. Baik, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Agung Ardika. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makna kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu berasal dari kata pemimpin, yang artinya bukan hanya menjadi atasan, namun juga lebih dari itu adalah bagaimana dapat menjalankan sebuah organisasi, lembaga, instansi dengan baik. Sedangkan kepemimpinan merupakan bagaimana cara atau kemampuan ataupun keterampilan dari seorang pemimpin atau individu dalam memimpin sebuah lembaga, serta mempengaruhi anggota guna bekerja sama dalam mencapai sebuah tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Sebelum menjadi pemimpin untuk anggota kelompok kita, semestinya kita menjadi pemimpin bagi diri sendiri terlebih dahulu. Menjadi pemimpin bagi diri sendiri artinya kemampuan seseorang dalam memahami, mengontrol, dan mengendalikan dirinya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Serta mampu menjadi pemimpin bagi diri sendiri dapat mencapai kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Pikiran, perasaan, dan tindakan sangat terkait dengan Trihita Karana dalam tubuh, yaitu Prahyangan merupakan Tuhan atau jiwatman yang ada dalam diri, kemudian Pawongan merupakan pikiran, dan pelemahan merupakan sistem organ manusia atau tubuh. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan pada moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sista Dewi. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kaitan kepemimpinan dengan Trihita Karana. Sebagai seorang pemimpin, untuk menciptakan keharmonisan dengan anggota, perlu untuk melakukan pendekatan atau keharmonisan dengan Tuhan, atau yang disebut dengan parahyangan. Menurut jurnal yang ditulis oleh Puja dan Mahayasa, seorang pemimpin untuk menciptakan keharmonisan dengan anggota perlu untuk melakukan pendekatan atau keharmonisan dengan Tuhan, agar memperoleh keselamatan, kelancaran, perlindungan, dan terhindar dari pengaruh negatif yang dapat menimbulkan konflik. Dan sebagai seorang pemimpin harus memiliki komunikasi yang baik dengan anggotanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Putu Swardano, beliau mengatakan bahwa menjadi pemimpin harus mampu berkomunikasi, berinteraksi, dan berdiskusi dengan anggota untuk mencapai tujuan bersama. Manusia melaksanakan segala aktivitasnya di lingkungan, maka dari itu manusia memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari dan tetap nyaman untuk ditempati atau yang disebut dengan palemahan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai pemimpin dalam setiap lembaga. Pemimpin dalam setiap lembaga merupakan penggerak suatu organisasi, dan keberhasilan suatu organisasi tidak terlepas dari seorang pemimpin karena seorang pemimpin merupakan perpanjangan tangan atau pembawa misi dari semua anggota guna mencapai tujuan bersama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Putu Swardano, beliau menyatakan bahwa setiap lembaga itu perlu seorang yang memimpin karena seorang pemimpin akan dapat menyatukan semua kepentingan anggota untuk mencapai tujuan lembaga. Dan berdasarkan wawancara dengan Bapak Inyoman Swinata, beliau menyatakan bahwa setiap lembaga atau organisasi memerlukan pemimpin karena lembaga memiliki peraturan atau visi yang akan diwujudkan dan hal itu harus melalui adanya kepemimpinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemimpin setiap lembaga, organisasi maupun komunitas perlu ada leader dan memiliki seorang pemimpin karena seorang pemimpin merupakan penggerak suatu organisasi untuk mencapai suatu keberhasilan dan tujuan bersama. Sekian dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pemimpin yang berhasil. Pemimpin yang berhasil dalam
Memimpin merupakan pemimpin yang mampu melahirkan pemimpin baru dalam suatu organisasi, serta mampu memotivasi bawahannya untuk terus berjuang menuju kesuksesan, serta memiliki semangat kerja dan produksi, serta berorientasi terhadap hasil dan tentunya dapat memberikan dampak positif. Pemimpin dapat dikatakan berhasil dalam memimpin suatu organisasi atau kelompok apabila pemimpin tersebut mampu memberikan dampak positif, mengarahkan, mempengaruhi, serta membawa orang-orang yang ada di dalam lembaga tersebut dalam satu visi dan misi, serta mampu menjalankan tugas dan kepercayaan yang diberikan agar dapat diakui oleh anggota atau masyarakat. Menurut Mayasari, tugas pemimpin akan berhasil dengan baik apabila setiap pemimpin memahami akan tugas yang harus dilaksanakannya. Oleh sebab itu, kepemimpinan akan tampak dalam proses di mana seorang mengarahkan, membimbing, mempengaruhi, atau menguasai pikiran-pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Putuswardana, beliau mengatakan bahwa seorang pemimpin dikatakan berhasil dalam memimpin apabila seorang pemimpin dapat membawa lembaga dan orang-orang di dalamnya dalam satu visi. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suwinate, beliau mengatakan seorang pemimpin itu dikatakan berhasil dalam memimpin yaitu ketika pemimpin diakui oleh anggota maupun masyarakat dan mampu menjalankan tugas dan kepercayaan yang diberikan anggota maupun masyarakat dengan baik. Selanjutnya, mengenai tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin. Pemimpin dalam suatu organisasi bertugas memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi motivasi kerja, mengarahkan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, memberikan pengawasan yang efisien, dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan target dan perencanaan. Menurut Byrne, dalam Sahabuddin, seorang pemimpin diharapkan dapat berperan sebagai yang pertama, pemberi arah, yakni seorang pemimpin diharapkan mampu memberi pengarahan sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana efektivitas maupun efisiensi pelaksanaan dalam upaya pencapaian tujuan, serta seorang pemimpin itu berperan sebagai pembicara, yaitu pemimpin sebagai pembicara ahli, pendengar yang baik, dan penentu visi organisasi, merupakan penasihat negosiator organisasi dari pihak luar. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Putuswardana, beliau mengatakan bahwa tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin adalah dapat menjalankan lembaga yang dipimpinnya sesuai dengan tujuan lembaga yang ditetapkan. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Nyoman Suwinate, beliau mengatakan bahwa tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin adalah sebagai penentu keputusan dalam suatu organisasi atau suatu lembaga. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh Kak Luciana. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan mengenai cara mengarahkan anggota dalam organisasi. Ada 4 cara untuk mengarahkan anggota dalam sebuah organisasi, yaitu yang pertama, jadilah pemimpin yang rendah hati. Artinya di sini pemimpin harus memiliki jiwa yang rendah hati untuk para anggotanya. Seperti itu. Nomor 2, peraturan dalam berkomunikasi. Setiap pemimpin harus memiliki aturan untuk para anggotanya dalam kegiatan berkomunikasi agar para anggota memiliki tatanan dalam berkomunikasi dengan atasannya. Nomor 3 yaitu puji secara terbuka dan kritik secara pribadi. Puji secara terbuka di sini yaitu kita sebagai seorang pemimpin harus dapat memuji apa yang telah dilakukan oleh bawahan kita di depan semua anggotanya agar anggota-anggota yang lain dapat termotivasi untuk melakukan hal yang terbaik, dan mengkritik secara pribadi agar orang yang kita kritik tersebut tidak malu akan apa yang kita kritik pada orang tersebut. Nomor 4 yaitu memberikan contoh yang positif. Menjadi seorang pemimpin harusnya kita memberikan contoh yang positif agar dapat dijadikan teladan bagi anggota yang kita pimpin tersebut. Seperti itu. Yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pentingnya jiwa kepemimpinan. Menjadi seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan agar kita dapat dilihat wibawa oleh para bawahan atau anggota kita. Adapun jiwa kepemimpinan yang harus kita dapat kembangkan dalam diri yaitu menjadi pendengar yang baik,
yang kedua disiplin, yang ketiga peka terhadap situasi dan sosial, yang keempat mengambil banyak peran, yang kelima terus belajar, yang keenam pengembangan efektivitas diri, yang ketujuh pengembangan kemampuan persuasif, dan yang terakhir mengembangkan sikap positif. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Mila. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi mengenai motivasi menjadi pemimpin. Nah, motivasi itu adalah acuan seseorang dalam melakukan sesuatu. Nah, agar dalam melakukan atau melaksanakan sesuatu tersebut menjadi lebih semangat dalam mengerjakannya. Nah, adapun faktor-faktor penting yang dapat mempengaruhi motivasi tersebut, yaitu yang pertama ada kebutuhan pribadi, yang kedua tujuan atau persepsi individu ataupun kelompok, yang ketiga cara untuk mewujudkan kebutuhan, tujuan, dan persepsi tersebut. Selanjutnya itu mengenai motivasi menjadi pemimpin. Nah, motivasi menjadi pemimpin itu ada dua. Yang pertama ada motivasi positif dan yang kedua ada motivasi negatif. Nah, motivasi positif itu merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain dengan cara memberikan penambahan tingkat kepuasan tertentu. Nah, misalnya memberikan promosi atau tambahan penghasilan, menciptakan kondisi kerja yang nyaman, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu motivasi negatif. Nah, ini merupakan proses untuk memengaruhi orang lain dengan cara seperti menakut-nakuti, nah atau mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu secara terpaksa. Nah, misalnya itu memberikan gambaran akan diturunkan pangkatnya ataupun dipotong gajinya seperti itu. Oke, mengenai sifat kepemimpinan. Nah, adapun sifat-sifat dari kepemimpinan itu yang pertama, nah harus sabar dan mampu mengendalikan emosi. Kemudian yang kedua, harus rendah hati dan sederhana. Ketiga, bersifat suka menolong. 4, harus bersifat adil, jujur, dan bijaksana. Yang kelima, harus bersifat tegas dan berwibawa. Yang keenam, harus senantiasa bersikap positif. Yang ketujuh, berkomunikasi dengan baik bersama anggota kelompok atau anggota atau suatu lembaga yang sedang dipimpin. Kemudian yang ke-8 itu menjadi support system yang baik bagi anggota atau bawahan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Krisna. Baik, untuk materi selanjutnya adalah cara mengembangkan potensi anggota. Nah, seperti yang kita lihat pada slide, pemimpin dan organisasi atau lembaga sangat berkaitan erat di mana dalam organisasi pemimpin bersama anggotanya harus mencapai tujuan bersama dan menyatukan berbagai macam pemikiran dan karakter para anggotanya. Kepemimpinan yang baik akan membangun super tim di mana komunikasi, kekompakan, dan solidaritas anggotanya menjadi kunci utama dalam keberhasilan mencapai tujuan organisasi. Nah, di sanalah bagaimana cara seorang pemimpin harus bisa mengetahui karakteristik anggotanya sehingga seorang pemimpin dapat mengembangkan potensi anggota tersebut. Untuk selanjutnya adalah kita sekarang masuk ke kesimpulan. Dari pemaparan materi dari awal sampai ke cara mengembangkan potensi anggota dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan merupakan sebuah keterampilan dalam memimpin suatu organisasi. Pemimpin tidak hanya sebagai seorang atasan, melainkan bagaimana cara untuk menjalankan sebuah organisasi dengan baik. Menjadi pemimpin tentu merupakan sesuatu yang pada prosesnya pasti banyak menemui tantangan, kesulitan, dan membutuhkan tanggung jawab yang besar. Nah, maka dari itu pemimpin harus memiliki karakter yang sudah dijelaskan tadi. Dari kelompok kami memberikan saran yaitu menjadi seorang pemimpin yang dicintai oleh anggotanya ataupun masyarakat merupakan keberhasilan dari jiwa kepemimpinan seseorang pemimpin.
karena pemimpin belum tentu mempunyai jiwa kepemimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Nah, berikut merupakan dokumentasi kegiatan wawancara yang kami lakukan. Adapun narasumbernya itu yang pertama, Bapak Iputu Suardana SPD MPD selaku Ketua LPM di Desa Gulingan, dan yang kedua, Bapak Inyoman Suwinata selaku Kepala Dusun di Kebon Jeruk Angin. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Akhir kata kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.